Datangnya dari Alfian dari Lumajang ingin bertanya, Habib, apabila kita melihat orang yang bermaksiat secara terang-terangan, apakah kita harus menasihatinya secara terang-terangan juga ya Habib, agar buat pelajaran untuk yang melakukan untuk yang melakukan tersebut, dan orang-orang yang sekitar yang melihatnya kalau perbuatan itu salah, sedangkan kita di sisi lain kalau menasihati orang lain di depan umum itu sama halnya dengan mempermalukannya, mempermalukan mereka ya Habib. Bagaimana kita menyikapi hal semacam seperti ini Habib? Eh, Dikatakan oleh Imam Syafi'i, nasihat fil mala' fadhiha. Nasihat di halayak ramai itu bukan nasihat, tapi itu mencaci, membuka kejelekan. Nasihat itu memang wajib karena agama ini adalah nasihat. Kita harus saling menasihati, itu wajib. Tapi dalam tanda kutip bil hikmah wal mau'izati hasanah, itu tetap dipakai. Tujuan nasihat membuat dia sadar. Maka bagaimana orang itu sadar kalau kita caci dia, kalau kita cemooh dia, kalau kita permalukan dia, yang nantinya akan bertambah lagi kemaksiatan yang muncul, dendam kepada kita, marah kepada kita. Karena itu tidak bisa dibenarkan nasihat di halayak ramai. Untuk faktor jerah Habib, Anda ini siapa? Anda ini siapa? Anda posisikan diri Anda ini siapa? Anda hakim. Orang minum khamar terang-terangan, dicambuk di depan umum. Orang zina terang-terangan, sehingga disaksikan banyak orang. Dan saksi itu memenuhi syarat, dirajam. Anda ini siapa? Gitu. Ketika Anda hakim, silahkan, Anda berhak melakukan itu. Tapi ketika Anda bukan hakim, bukan penguasa, punya hak apa Anda? Tugas kita nasihat. Dan nasihat itu bagaimana supaya diterima. Orang itu dalam kondisi kesombongan, terlalu lupa, itu nggak bisa dinasihati. Tunggu, cari waktu yang tepat. Orang mau posisi marah, nggak bisa dinasihati. Cari waktu yang tepat, tempat yang tepat, supaya nasihat ini kemungkinan diterimanya itu besar. Walaupun nggak harus diterima. Emang nasihatnya Nabi aja banyak gak diterima oleh umatnya. Nabi dikatakan oleh Allah, innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir. Kamu wahai Muhammad tugasmu hanya mengingatkan. Kamu bukan memaksa mereka. Karena hidayah itu dari Allah. Kadang-kadang kita ini memposisikan diri kita ini seperti kita ini pemberi hidayah, sehingga kita nasihat kita harus diikuti, nasihat kita harus diterima. Kalau nggak bisa gini dengan ini percuma kita dengan ini, dengan keras, dengan caci di depan umum, dengan kita jatuhkan. Lah. Anda menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jangan Anda ngatur sendiri. Sholat itu kalau Anda atur sendiri malah nggak diterima. Sholat itu rukuknya setiap rakaat 1 rukuk, sujudnya 2 sujud. Kalau Anda tambahi sholat itu 2 rukuk, sujudnya 3 kali, nggak tambah baik, tambah nggak sah. Ini contoh. Demikian juga amal ma'ruf, nahi mungkar, nasihat, itu udah ada cara dari Allah. Wa qula lahu qawlan layyina. Nabi Musa dan Nabi Harun
ketika diperintahkan oleh Allah untuk ke Fir'aun, diberi cara dakwah. Nasihati Fir'aun, tapi ingat, gaulan layyina, dengan ucapan yang lembut. Siapa ini? Nabi Musa dan Harun. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Apakah Allah enggak paham? Kita jatuhkan aja Fir'aun supaya enggak ditiru oleh yang lain. Enggak. Fir'aun kurang durhaka bagaimana sampai mengaku Tuhan. Tapi konteks nasihat, cara nasihat udah diatur oleh Allah, gaulan layyina. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idati hasanah. Ajak orang itu ke jalan Allah dengan hikmah. Kalau perlu nasihat, hikmah itu apa? Hikmah enggak harus bicara. Cari cara bagaimana orang itu sadar, walaupun tanpa ucapan. Kalau memang harus nasihat, hasanah. Allah tanda kutip hasanah yang baik. Baik itu apa? Tanpa caci mencaci, tanpa melaknat, tanpa teriak-teriak, tanpa mendelik-mendelik, tanpa mengeraskan suara, posisi seakan-akan marah. La. Hasanah, lembut, sejuk, bentuk kasih sayang. Enggak terima Habib. Oh, bukan urusan kamu, selesai. Kalau Allah enggak mau beri hidayah, kamu yang mau beri hidayah. Tunaikan tugasmu. Selesai, cuci tanganmu. Halas, kamu telah menunaikan kewajibanmu. Dia sadar, dia tidak sadar, itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, Anda memposisikan diri Anda pemberi hidayah. Anda memposisikan diri Anda lebih dari Nabi yang harus diikuti, harus didengarkan. Ini akan muncul nantinya sifat ghurur, tertipu, sombong dan seterusnya. Tunaikan nasihat dengan lemah lembut, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Selesai tugas kita. Al-hadi wallah, yang memberi hidayah ini Allah.